Pemirsa, pedagang makanan mengamuk dan membuang makanan di jalanan saat dirazia petugas Satpol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelumnya petugas sudah beberapa kali memperingatkan pedagang yang berjualan di bahu jalan namun kerap diabaikan. Pedagang makanan ini mengamuk saat terjaring razia petugas Satpol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Pedagang makanan ditertibkan petugas karena berjualan di bahu jalan di sekitar alun-alun Bojonegoro. Tak terima ditertibkan, pedagang makanan justru membuang dagangannya hingga berserakan di jalanan. Sebelum menertibkan, petugas Satpol PP sudah beberapa kali memberikan peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada pedagang yang melanggar. Namun teguran yang diberikan sering diabaikan. Kita patroli bersama antara jajaran Polsek terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan, di trotoar. Selain di seputaran alun-alun Bojonegoro, petugas juga menertibkan pedagang lainnya yang berjualan di trotoar maupun bahu jalan di sejumlah jalan protokol Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Penertiban sesuai Perda nomor 15 tahun 2015 tentang larangan berjualan di bahu jalan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin siang mengamuk saat pembagian bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua. Saiful Amri, Kepala Desa Penggalian Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini mengamuk karena warganya tidak kunjung dipanggil-panggil saat pembagian BLT di kantor pos Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, petugas menilai aksi sang kepala desa justru memperlambat pembagian BLT kepada warga. Dana BLT sebesar Rp600.000 ini merupakan pencairan tahap kedua yang diberikan pemerintah untuk warga yang terdampak COVID-19. Sementara itu, ratusan warga desa Caringin, Kabupaten Bogor yang antri di kantor pos Caringin untuk mencairkan dana bantuan sosial tahap kedua mengabaikan jarak pencegahan penularan virus corona. Antrian warga mengular di depan kantor pos Caringin di Jalan Bocimi, Caringin, Kabupaten Bogor. Ratusan warga ini antri untuk mencairkan bantuan sosial tahap kedua. Meski tidak saling berdesakan, antrian ratusan warga ini mengabaikan jarak pencegahan penularan virus corona. Minimnya petugas membuat antrian ini tak mengikuti fase PSBB proporsional secara parsial di Kabupaten Bogor yang mulai berlaku sejak 5 Juni lalu. Panjangnya antrian di stasiun Bogor membuat calon penumpang harus rela mengantri selama 2 hingga 3 jam untuk bisa masuk ke dalam gerbong kereta. Bahkan petugas gabungan yang berjaga kewalahan menghadapi banyaknya calon penumpang. Antrian calon penumpang mengular hingga Salsar Stasiun Bogor pada Senin pagi. Sejumlah penumpang juga merasa resah karena antrian panjang menyebabkan calon penumpang terlambat sampai tujuan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Pamdal Stasiun sempat kewalahan menghadapi banyaknya calon penumpang. Bahkan petugas sempat membentak calon penumpang yang menerobos antrian. Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Kementerian Perhubungan Acha Mulyana mengatakan membledaknya calon penumpang yang terjadi di stasiun Bogor masih terkendali dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan yang berlaku. BPTJ juga menyiapkan bus angkutan gratis guna mengantisipasi membludaknya calon penumpang meski sempat kewalahan. Ya. Biasanya jam 7 itu udah landai. Sekarang ini masih padat loh. Ya tetap kita atur dalam perjalanannya, naik turunnya penumpang kita atur. Antrian panjang disebabkan pembatasan jumlah penumpang di dalam stasiun dan gerbong kereta agar penumpang bisa jaga jarak. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi saling dorong terjadi di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Penumpang KRL membludak saat hari pertama beroperasinya kembali sektor industri dan jasa di Jakarta. Aksi saling dorong antara calon penumpang ini tak terhindarkan di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Mereka tidak mengikuti antrian untuk bisa masuk ke dalam area stasiun. Petugas yang kewalahan hanya bisa mengizinkan masuk para penumpang satu demi satu. Para penumpang ini mengaku lelah mengantre selama berjam-jam. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa batal melanjutkan perjalanan karena mengantri terlalu lama. Mau kerja atau gimana? Mau kerja. Tadi sempat ngantri Kak? Ngantri Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Lonjakan jumlah penumpang ini terjadi lantaran sejumlah sektor industri dan jasa di Jakarta mulai kembali beroperasi hari ini. Merupakan antrian penumpang dari stasiun Rangkas menuju ke stasiun Tanah Abang. Mengingat hari ini hari pertama masuknya di wilayah Jakarta. Tadi antrian sampai mana? Untuk solusinya gimana? Solusinya intinya tetap ngantri, jaga jarak. Intinya kita menghimbau, kemudian balita dilarang untuk ikut dalam rombongan termasuk lansia. PT Kereta Komuter Indonesia tetap membatasi jumlah penumpang yang berada di dalam KRL, yaitu hingga 40% dari kapasitas maksimal. Pembatasan ini pun berdampak pada semakin menumpuknya penumpang di stasiun. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.